awalnya karena saya memang dilahirkan di kalangan keluarga besar Puri. Kemudian nenek saya seorang perias, dari sanalah saya melihat ya bahwa perias zaman dulu itu kan lama meriasnya dengan teknologi yang apa adanya. Ya sekarang itu kan kosmetika maju, berkembang, ya saya ingin menekuni karena kedepannya saya belajar rias dari tahun 79. Saya sudah bisa merias sampai sekarang. Saya terus mengembangkan, kemudian melestarikan, ya sehingga ada banyak lagi perias-perias ya, banyak bahkan di lembaga kita sudah tamat 9.000 orang ya, yang menekuni bidang tata rias ini. Tidak saja di Bali, seluruh Indonesia bahkan ada di dunia. Dengan yang disebut dengan rias Madil. Kalau merias itu semua menyenangkan. Jika selesai merias, pengantinnya senang, ya dia cantik, ganteng. Sebagai penata rias, puas. Tapi yang paling menyenangkan, saya pernah merias seperti ini di atas bus. Saya pernah merias hal semacam ini di pesawat. Itu membuat satu hal yang tak terlupakan. Jadi dari kalangan biasa sampai ke Ibu Presiden pun pernah menikmati dandanan saya. Sini, ayo sini. Ya, ini namanya siapa? Erni. Aduh Erni ini. Ini sekarang didandanin ada berapa nih? 1, 2, 3, 5. Ya. Ya, anggo kenapa kalau mau cantik kene alat-alatnya. Apa namanya? Sebagai masyarakat tua Bali, khususnya wanita Bali, hidup bukan dalam arti hidup. Saya merasa hidup saya bermanfaat bagi orang banyak. Ya, saya suka, saya bisa bertemu dari golongan apa saja ya, dari orang yang anak jalanan ya, sampai kalangan atas, dan itu pun tidak membuat saya materi itu kan nggak bisa diukur ya. Saya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Namun tanpa uang saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itu membuat saya senang ya, senang menjalani, bersyukur ya, bersyukur. Kemudian dalam hidup ini kok rasanya tidak ada yang sia-sia bagi saya. Bisa berbagi ilmu dengan bermacam-macam orang ya, dari orang yang orang yang putus sekolah, kemudian dari ibu yang kehilangan anaknya, kehilangan suami, dari mereka yang tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan, itu membuat saya bangga. Tidak, selama ini jika dia maju, saya akan sangat senang. Dan sama sekali merasa tidak tersaingi ya. Intinya saya bangga kalau anak didik saya bisa buka. Kalau boleh dia melebihi saya nggak apa-apa. Jadi paling tidak ada yang melestarikan. Saya, komitmen saya, busana adat ini tetap lestari. Anak muda Bali jangan lupa jati diri ya. Kita itu tidak punya kita punyanya alam dan budaya. Jagalah budaya itu. Karena kita hidup di pulau yang berbudaya. Kalau di luar negeri banyak pemandangan. Mereka kesini kan tidak mencari hotel yang mewah, ya mereka cari budaya kita ke Bali. Maka dari itu kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya Bali itu. Ya, karena saya ingin melestarikan adat Bali ini di Buton ya, khususnya di Buton gitu. Supaya tidak ketinggalan adat Balinya di sana gitu. Biarpun walaupun saya ini orang transmigrasi, saya tetap mencintai adat Bali, khususnya untuk mengembangkan adat Bali ini ke daerah Buton, Sulawesi. Senang banget, biar bisa dapat uang bantu ibu dan ayah. Tertarik juga untuk berduit Banyak, biar bisa merias teman semuanya. Ini kalau begini, kukunya kena, ini bisa luka. Ya, bisa luka. Makanya begini kan, keluarkan tangan. Ya. Ini gini. Ya, tinggi. Tinggi, tinggi. Naik. Putar, turun.
bergetar. Sudah? Tutup dulu ya. Kami sendiri di sekolah sangat senang sekali dikenalkan dengan beliau karena dari awal sekali kami ibu sangat sabar memberikan membagi ilmunya kepada kita yang anak berkebutuhan khusus kan memang diperlukan kesabaran. Kemudian tidak pernah terikat oleh waktu, apabila kita belum bisa silakan datang ke rumah kemana beliau juga meluangkan waktunya ke sekolah untuk membagi ilmunya. Menurut saya, Ibu Agung itu seorang perempuan yang sangat berjiwa sosial. Dia tidak hanya ingin perusahaannya atau salonnya terkenal karena bonafitnya sama terkenal karena kebagusannya, tapi dia juga ingin salonnya terkenal karena membantu perempuan-perempuan yang putus sekolah, yang tidak memiliki pekerjaan, dibantu diberikan keterampilan tata rias, dibantu juga dicarikan sekolah kejar paket. Sampai sekarang ibunya juga punya sekolah kejar paket juga di sana. Sesibuk apapun ibu kan masih yang namanya ngemanjain anak itu, jalan-jalan tuh disempetin, terus kalau pagi-pagi tuh ngepangin rambut anaknya ke sekolah, terus kadang kalau buat PR itu kan masih disempetin waktunya buat nemenin anaknya buat belajar. Yang itu tuh yang bener-bener emang ya masih dilakuin. Terus sesibuk apapun itu masih sempet-sempetnya nemenin anaknya tuh buat belajar make up, buat nerusin cita-citanya dia.